Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bahas latihan soal ini ya. Soal yang ini. Nah, kita bahas soal yang ini dulu, nomor 1 sampai 20. Hari Rabu baru kita bahas soal yang biologinya, yang waktu itu soalnya Ibu foto. Oke. Kita akan bahas dari nomor 1 dulu. Nomor 1 itu adalah perhatikan gambar di bawah ini. Wadah K berupa mangkuk berisi air 100 ml. Jadi yang ini air 100 ml. Wadah L tabung Erlenmeyer dengan volume 300 ml. Wadah L tabung Erlenmeyer dengan wadah 300 ml tertutup rapat berisi gas. Yang ini gas, yang ini air, yang ini gas. Kita tulis di sini ini air, yang ini gas. Nah, wadah M berupa botol tertutup dengan volume 400 ml dan wadah N berupa labu didih tertutup dengan volume 500 ml. Apabila zat pada wadah K dan L dipindahkan ke wadah N dan M, jadi yang N ini isi dari wadah K, jadi air, isinya yang ini air berarti, sedangkan yang yang L dimasukin ke dalam wadah yang M. Jadi yang M ini isinya adalah gas. Yang M adalah gas, yang L adalah air. Maka keadaan yang sesuai pada tabel, wadah asal K itu tadi apa? K itu air. Air bentuknya tetap, volumenya tetap. Wadah N bentuk tetap. N itu adalah wadah K itu adalah air. Air bentuk tetap. Benar apa salah? Salah. Karena air itu bentuknya berubah. Kelihatan nggak sih? Nggak ya. Air bentuknya berubah. Berubah apa? Berubah mengikuti wadahnya. Jadi air, selain air apa? Air dan gas. Air dan gas itu bentuknya dia berubah mengikuti wadahnya. Jadi kalau wadahnya bulat, ya bentuk airnya jadi bulat. Kalau wadahnya kotak, bentuk airnya jadi kotak. Jadi dia berubah-ubah, jadi yang K itu salah. Yang B, yang K itu air kan, bentuknya berubah, tetap. Terus yang pada wadah N, bentuknya juga berubah, volumenya tetap. Kalau volume itu rata-rata tetap ya. Karena volume kan jumlahnya nggak bisa berubah, kecuali kita menambahkan sendiri kadar air, jumlah air yang kita tambahin, jumlah gas yang kita banyakin, ya volumenya juga berubah. Tapi kalau kita tetap segitu-segitu aja, misalnya air 200 ml dimasukin ke wadah A, dimasukin ke wadah B juga airnya 200 ml, ya volumenya nggak akan berubah gitu, tetap aja. Yang K bentuknya berubah, volumenya tetap, dimasukin pas ke wadah N, bentuknya berubah, volumenya tetap, itu benar. Alasannya karena jarak antar partikelnya agak jauh. Betul. Kenapa dia berubah? Karena jarak antar partikelnya jauh. Sedangkan misalnya nih, kamu masukin batu bata ke dalam tas ransel kamu, dan setelah itu kamu masukin batu bata ke dalam tas koper misalnya gitu. Batu bata itu kamu masukin ke koper sama kamu masukin ke tas ransel, bentuknya tetap kotak-kotak doang. Gak akan batu bata itu berubah jadi bentuknya bulat, segitiga, lonjong, oval, itu gak mungkin. Kenapa terjadi hal seperti itu? Kenapa batu bata itu bentuknya tidak berubah? Karena jarak antar partikel batu bata itu rapet banget. Makanya bentuknya tuh tetap gitu-gitu aja gitu. Atau kamu masukin nih, kamu bikin es batu di cetakan es batu yang kotak-kotak. Terus pas es batu udah beku, kamu masukin kutu ke dalam gelas, kamu mau bikin es teh manis. Bentuknya tetap aja kotak, nggak akan mungkin ngikutin si gelas yang namanya es batu. Kenapa? Ya karena jarak antar partikel benda padat itu jauh lebih rapat dibandingkan zat cair ataupun gas. Kalau zat cair dan gas itu mengikuti bentuk wadah. Balon bentuknya bulat, berarti gasnya juga bentuknya nanti dia akan mengikuti benda itu, yaitu bulat.
Balon bentuknya segitiga, yang ngikutin juga. Air juga sama kayak gitu. Oke, jadi untuk nomor 1 jawabannya yang B. Nomor 2. Perhatikan peristiwa di bawah ini. 1. Kertas dibakar menjadi abu. 2. Beras ditumbuk menjadi tepung. 3. Air dipanaskan menguap. 4. Buah dibiarkan membusuk. Berdasarkan peristiwa tersebut, perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor ibu. Jawabannya B, 1 dan 4. Kenapa? Kita lihat penjelasannya di sini. Oke. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan sifat baru. Ciri-ciri perubahan kimia. Jadi kenapa dia itu bisa menghasilkan sifat baru? Harus ada alasannya. Nah, alasannya adalah 1, karena dia bisa berubah warna. Contoh, sendok. Kamu punya sendok aluminium yang biasa buat kamu makan sehari-hari, yang biasa kamu buat makan nasi gitu ya, bukan sendoknya kamu makan, yang biasa kamu buat makan nasi. Nah, itu sendok itu akan kamu panaskan di atas api kompor misalnya gitu. Lama-lama sendoknya akan berubah menjadi warna hitam. Nah, kenapa? Ya karena dia teroksidasi. Dia ada unsur karbon dari api, sehingga pas dia ketemu sama aluminium, si aluminium itu berubah. Yang tadi warnanya agak silver-silver, berubah jadi kehitaman. Nah, itu namanya perubahan kimia. Contoh dari perubahan kimia. Terjadi perubahan suhu. Terdapat 2 perubahan suhu yang menyertai perubahan kimia. Contohnya kertas dibakar. Nah, kertas dibakar. Tadinya kertas tuh bentuknya kayak gini. Lembaran gini. Lama-lama pas sudah dibakar, akhirnya gosong jadi abu. Kenapa dia bisa gosong jadi abu? Karena ada perubahan suhu. Yang tadinya misalnya suhunya sekian, pas dibakar suhunya 200 derajat Celcius, lama-lama dia akan menjadi terbakar dan jadi abu. Nah, itu namanya perubahan kimia, karena ada perubahan suhu gitu. Terdapat endapan, suatu zat yang sukar larut dalam air. Contoh misalnya apa ya? Kamu masukin pasir ke dalam air. Nah, itu ada endapan. Nah, itu namanya perubahan kimia. Pembentukan gas. Contoh, reaksi pembakaran menghasilkan gas CO2 atau reaksi pembusukan yang menghasilkan gas yang berbau menyengat. Contoh misalnya kamu bakar sampah. Nah, itu perubahan kimia. Yang tadinya daunnya lembaran-lembaran, terus daunnya gosong, terus daunnya jadi abu. Nah, itu namanya perubahan kimia, karena dia menghasilkan gas baru, yaitu CO2. Kamu bakar kertas, kamu bakar apapun yang nanti akan menjadi abu. Nah, itu namanya CO2. Atau kembang petasan. Kamu suka main petasan, terus petasannya kan kamu suka lihat kalau dia udah meledak, terus suka ada serbuk abu-abunya gitu. Nah, itu namanya perubahan kimia, karena dia berubah unsur kimianya, dia berubah. Pembusukan misalnya, atau reaksi pembusukan. Contoh, buah yang udah kamu kupas, buah apel misal kamu udah kupas berhari-hari nggak dimakan-makan, dibuka gitu aja, akhirnya lama-lama apelnya tuh menghitam dan akhirnya membusuk. Atau buah pisang yang lama kamu nggak makan, akhirnya dia hitam, penyok, busuk, bau, banyak lalatnya. Nah, itu namanya perubahan kimia, karena dia melakukan pembusukan. Nasi yang basi itu juga perubahan kimia. Ya, jadi contoh perubahan kimia itu banyak. Yang kedua, misalnya perubahan kimia pasti ada perubahan fisika. Perubahan fisika itu ada perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Berubah, tapi dia nggak akan menghasilkan suatu zat yang baru gitu. Tetap pada dasarnya benda itu tidak akan berubah. Contoh, air yang membeku. Benar sih, air yang membeku itu strukturnya berubah. Kalau air tadinya itu cair, encer. Tapi pas dia udah membeku jadi keras kayak batu. Tapi pada dasarnya air yang sudah membeku itu pada dasarnya dia itu tetap air. Dia nggak akan berubah jadi pasir, dia nggak akan berubah jadi udara, dia nggak akan berubah jadi apapun. Dia tetap air gitu. Es yang mencair sama. Es yang tadinya itu keras, es batu itu tadinya keras, terus kamu biarkan di suhu ruang, lama-lama dia akan mencair. Tetap aja pada dasarnya hakikatnya dia itu air gitu. Dia bukan yang tadinya es batu itu dari air, terus pas mencair dia jadi pasir, itu kan enggak, jadi tanah liat, itu kan enggak, tetap komposisinya air. Uap menjadi salju pun sama, tetap kan pada hakikatnya salju itu dari air gitu. Air menguap, uap air pun sama, itu tetap hakikatnya dari air. Batang kayu menjadi kursi. Kamu punya batang kayu di rumah yang nganggur, terus kamu pahat, kamu potong, terbentuklah kursi. Nah, itu perubahan fisika. Kenapa? Karena dia nggak menghasilkan zat baru.
dia tetap aja bahwa kursi yang kamu buat itu bahan dasarnya kayu gitu, bukan kayu yang batang yang tadinya kamu potong setelah jadi kursi dia berubah jadi aluminium, enggak, dia berubah jadi besi, enggak, salah. Kayu yang sudah atau batang yang sudah dipotong-potong terus kamu bentuk akhirnya jadi kursi, tetap bahan dasarnya adalah kayu. Itu namanya perubahan fisika. Beras yang menjadi tepung, beras kamu tumbuk terus kamu saring sampai halus akhirnya jadi tepung, pada dasarnya itu tetap beras. Bukan dari padi atau bukan dari pasir, bukan dari apa, tetap pada dasarnya itu tuh beras. Gitu ya. Itu namanya perubahan fisika. Jadi untuk nomor 2 jawabannya yang nomor 2. Berdasarkan peristiwa tersebut, perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Sudah pasti jawabannya kertas dibakar menjadi abu, terus buah dibiarkan membusuk. Jawabannya yang B, 1 dan 4. Oke ya. Lanjut kita ke nomor 3. Berdasarkan gambar di atas, metode pemisahan campuran tersebut adalah metode pemisahan apakah di atas ini? Oke, nomor 4, Ibu akan jelaskan satu-satu. Option yang pertama itu adalah filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan sehingga partikel yang besar akan tersaring. Misalnya kamu bikin kopi, terus biasanya kan di kopi itu suka ada dedek kopinya, bubuk kopinya yang tidak larut dalam air. Akhirnya kamu saring sehingga kopi yang kamu minum itu rasanya lebih clean, rasanya lebih clean, kayak food vlogger aja Ibu. Rasanya lebih bersih, gak ada dedek-dedeknya gitu ya. Nah itu disaring, nah itu namanya filtrasi atau penyaringan. Nah yang kedua itu adalah sublimasi. Sublimasi itu adalah proses perubahan zat dari padat ke gas. Contohnya proses perubahan zat dari padat ke gas. Misalnya ada es batu yang es batunya itu kamu simpen di suhu yang sangat panas sehingga es batu itu nggak sempat mencair tapi dia langsung menguap ya. Misalnya esnya kan tadi es batu itu ada di suhu minus 15 derajat Celcius misalnya gitu. Terus kamu taruh esnya itu di suhu misalnya 300 derajat Celcius sehingga esnya itu belum sempat cair tapi dia udah langsung menguap. Nah, itu namanya sublimasi. Yang kedua evaporasi. Yang ketiga evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan molekul dalam keadaan mencair menjadi gas. Itu ya biasa, mencair menjadi gas itu banyak lah ya. Yang keempat, kromatografi adalah pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam yang berada pada larutan. Untuk gambar, nomor 3 itu adalah D, kromatografi. Ibu tidak bisa menggambarkan filtrasi, sublimasi, dan evaporasi karena agak ribet. Jadi kalian boleh cari di buku kelas 7 itu ada, atau di internet juga banyak untuk gambarnya karena Ibu punya keterbatasan untuk menggambar. Ibu nggak bisa gambar sebagus-bagus itu untuk menjelaskan filtrasi, sublimasi, evaporasi seperti apa. Tapi Ibu cukup menjelaskan filtrasi itu apa, sublimasi itu apa, evaporasi dan kromatografi itu apa. Oke. Jadi jawabannya yang nomor 3 itu adalah D. Nomor 4. Oke, ini gampang banget nomor 4. Berdasarkan tabel larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh huruf. Oke, sebelum menjawab kita harus tahu dulu apa sih ciri-ciri asam dan basa. Ciri-ciri asam dan basa yang pertama, ciri-ciri larutan asam, yang pasti rasanya asam. Yang kedua, pH-nya di bawah 7. pH itu adalah derajat keasaman. Ada alat ukur khusus untuk mengukur pH. Kalau pH pas kamu celup, pH-nya pas kamu cek di bawah 7, berarti minuman atau air yang kamu tes tadi itu bersifat asam. Terus ciri-ciri yang ketiga, merubah lakmus biru menjadi warna merah, dan lakmus merah dia tetap warna merah. Terus yang terakhir bersifat korosif. Jadi larutan asam itu bersifat korosif. Korosif itu adalah dapat membuat benda hancur. Contoh, kamu di rumah punya pagar rumah dari besi, lama-kelamaan dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan pagar itu akan berkarat. Dan lama-kelamaan akan bolong-bolong. Kenapa? Karena kena air hujan.
Tapi Bu, hujan emang rasanya asam. Walaupun pas kamu minum atau kamu jilat air hujan terus rasanya nggak terlalu asam, tapi kalau kamu tes dengan derajat keasaman, berarti air hujan itu mengandung asam walaupun sedikit, sehingga lama-kelamaan pagar rumahmu akan berkarat gitu ya. Yang kedua, ciri-ciri larutan basa. Larutan basa ciri-ciri yang pertama rasanya pahit. Cobain aja sendiri. Kalau mau coba sabun, kamu coba sabun mandi kamu pasti rasanya pahit. Yang kedua, terasa licin di kulit, ya. Yang ketiga, pH-nya di atas 7. Yang keempat, merubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Jadi kita lihat di sini, karena di sini soalnya itu dia membahas tentang kertas lakmus. Jadi kita lihat. Pertanyaannya adalah berdasarkan tabel larutan yang bersifat basa. Ingat, basa itu berawal dari huruf B, berarti biru. Nah, berarti kita cari lakmus yang harus warna biru. Lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Yang K, merah jadi biru, biru tetap biru, berarti betul. Yang L, merah tetap merah, biru jadi merah, salah. Yang M, merah jadi biru, biru tetap biru, itu betul. Yang N, merah tetap merah, biru tetap biru, itu salah. Berarti jawabannya K dan M. Jawabannya yang B. Nomor 5. Perhatikan gambar komposisi berikut. Ingredients, water, sodium, lalalala. Terus ada di sini ada tanda X. Tanda X di sini menerangkan fragrance. Fragrance ini apa? Fungsi zat yang diberi tanda X adalah sebagai pewangi. Itu biasanya suka ada di iklan-iklan kalau kalian extra fragrance gitu. Bisa ada di pewangi pakaian, misalnya Molto atau ada di Kiss Spray gitu-gitu, suka ada fragrance-nya. Oke. Kita lanjut nomor 6. Oh, kalau 6 gampang ya, kita tinggal menelaah tabel. Oke, perhatikan grafik antara kasus AIDS pada pengguna narkoba berikut. Keterangan sumbu X itu yang nyamping. Itu jumlah kasus AIDS. Sumbu Y itu yang ke atas, itu adalah pengguna narkoba. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa pengguna narkoba ... Oke. Dari tahun ke tahun kita lihat grafiknya itu meningkat. Meningkat ya. Meningkat di sini berarti semakin tahun semakin banyak juga yang mengkonsumsi narkoba. Ya, yang mengkonsumsi narkoba. Sehingga semakin tahun jumlah yang terkena AIDS pun meningkat. Nah, kita lihat bahwa pengguna narkoba bertambah. Ya, karena grafiknya dia naik, berarti bertambah. Berarti yang berkurang kita coret. Maka jumlah kasus AIDS pun akan bertambah gitu ya. Kasus pengguna narkoba dengan AIDS itu berjalan beriringan. Kalau pengguna narkoba bertambah, berarti kasus penyakit AIDS pun akan bertambah gitu ya. Makanya jangan coba-coba mendekati narkoba, apapun alasannya. Oke. Nomor 7. Komposisi salah satu produk makanan mengandung gula, air, kalsium, lemak nabati, dan antioksidan. Dalam hal ini kalsium, di sini kalsium. Kalsium merupakan ... Oke. Ini Bu mau jelasin. Kalsium itu adalah Oke, kalsium itu adalah unsur. Kalsium itu adalah unsur. Nah, ya, unsur. Unsur itu adalah suatu susunan. Ibu belum tulis di sini. Ibu tulis di sini aja. Unsur itu adalah suatu zat, bisa dibilang zat ya. Suatu zat yang tidak dapat dirubah atau disederhanakan. Nah, kita lihat. Contohnya apa sih unsur banyak? Contoh unsur itu banyak. Ada kalsium, hidrogen, litium, oksigen, karbon, apalagi aluminium, besi. Itu semua unsur.
yang tidak akan bisa dirubah atau nggak akan bisa disederhanakan. Oksigen, kamu mau sederhanakan jadi apa lagi gitu? Nggak bisa, oksigen ya oksigen, nggak akan bisa disederhanakan dalam bentuk apapun. Beda halnya dengan senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Contoh NaOH. NaOH. NaOH ini tersusun dari 3 unsur. Ini dari 3 unsur. Unsur apa aja? Unsur Na, unsur O, dan unsur H. Nah itu yang maksudnya bisa disederhanakan tuh yaitu. Karena NaOH itu bisa dipecah. Dipecah jadi apa? Jadi natrium, jadi oksigen, jadi hidrogen. Itu namanya senyawa. Sedangkan di sini hidrogen. Bisa nggak hidrogen kamu pecah lagi, kamu sederhanakan lagi? Oh, tidak bisa. Hidrogen ya tetap hidrogen, oksigen ya tetap oksigen, natrium ya tetap natrium, kalsium ya tetap kalsium. Gitu. Jadi nggak bisa dirubah kecuali ini. Contoh lagi, contoh senyawa yang lain ya. Contoh senyawa yang lain, NaCl. Nah, Na itu natrium, Cl itu adalah klorida. Nah, ini bisa dipisah. Karena NaCl itu adalah senyawa, makanya dia bisa dipisah. Senyawa itu bisa dipisah, misalnya NaCl, Na dan Cl gitu loh. Na itu natrium, Cl itu klorida. Sedangkan natrium bisa dipisah lagi? Nggak bisa, dia tetap natrium aja, nggak akan bisa dipisah-pisahin lagi. Oke? Gitu. Itu untuk nomor 7. Berarti nomor 7 jawabannya, dalam hal ini kalsium merupakan molekul unsur gitu ya. Oke, nomor 7 selesai. Kita lanjut nomor berapa ini? Oh, nomor 8. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 Ibu nggak ada penjelasan yang rinci ya, karena ini tinggal lihat grafik aja kita. Nomor 8 kita lihat, sebuah mobil mengalami kebocoran oli. Jadi olinya bocor, sehingga di jalan itu kalau oli bocor atau bensin bocor kan suka ada titik-titiknya gitu di jalannya, di aspalnya. Sehingga nggak ada sehingga deh. Sebuah mobil mengalami kebocoran oli saat berjalan lurus dan meninggalkan pola tetesan oli seperti gambar berikut. Nah, yang A ke B itu tetesannya renggang, jauh-jauh jaraknya. Yang B ke C itu tetesannya agak rapet ya, agak rapet gini. Yang C ke D lama-lama agak renggang. Berarti ini tuh tadinya A ke B itu ngebut, B ke C pelan, C ke D ngebut lagi. Berarti cari grafiknya yang tadinya yang ini. Yang ini, jawabannya yang D. Oke, Ibu nggak bisa jelasin yang gimana-gimana ya, lihat aja di grafik, oke? Nomor 2, nah ini kita mulai hitung-hitungan sampai nomor 20. Sebuah balok ditarik dengan gaya F sehingga mengalami percepatan 1,5 meter per second kuadrat. Apabila di atas balok, nah balok di sini ditambahin lagi, ditambahkan beban 1 kilo, di sini ditambahin lagi 1 kilogram. Nah, maka percepatan yang dialami oleh kedua balok saat ditarik dengan gaya yang sama menjadi jeng jeng gini. Oh, Ibu gambarin dulu ya. Tadi kan gambarnya gini. Ini 2 kilo. F-nya berapa? Nah, kita cari dulu. Nah, kita cari dulu. Yang pertama kita cari F-nya dulu. Kita tulis diketahui. Balok 1. Diketahui. Nggak kelihatan ya. Massa 2 kg. Percepatannya 1,5 meter per second kuadrat. Kita cari F. Cari dulu F. F sama dengan, rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. M dikali A. M-nya itu 2, A-nya 1,5, berarti 2 kali 1,5 sama dengan 3 Newton. Dapat. F jawabannya 3. Oke, ternyata bebannya ditambahin lagi. Ditambahin 1 kilogram. Jadi bebannya ada berapa? Ada 3 kilogram. Berarti balok 2. Balok 2 ini, 2 secara keseluruhan, M masanya sama dengan 3 kilo karena udah ditambahin. Yang ditanya adalah percepatannya setelah baloknya ditambahin. Ada berapa percepatannya?
Berarti kita pakai rumus A2. Ini kan tadi A1 nih, yang ini A1, yang ini A1, yang ini A2. A2 sama dengan F per M. F-nya kan tadi kita udah dapat ini. Dapat berapa? 3. Berarti kita masukin 3 dibagi M. M-nya berapa? Balok 2. 3. 1 tambah 2, ya 3. Dibagi 3 sama dengan 1 meter per second kuadrat. Gampang. Atau rumus yang kedua kayak gini. F1 sama dengan F2. F1 rumusnya M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. M1-nya 2 kita masukin. A1-nya 1,5 kita masukin. Sama dengan M2-nya kita masukin di sini 3. Dikali A2-nya ditanya. 2 dikali 1,5 sama dengan 3. Sama dengan 3 kali A2, ya 3A2. Berarti A2 sama dengan 3 bagi 3. 1 meter per second kuadrat. Caranya ada 2, tapi jawabannya sama. Boleh pakai yang mana aja yang membuat kamu nyaman. Ya, yang bikin kamu enak yang mana ya terserah. Yang penting jawabannya benar. Gitu. Oke, berarti jawaban nomor 9 adalah B, 1,0 meter per second kuadrat. Nomor 10. Oke, ini tentang energi. Ada pohon kelapa. Nggak kelihatan. Ada pohon kelapa, buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar berikut. Nah ini ya, tinggi dari puncak kelapa ini sampai ke tanah itu 20 meter. Ya, jadi H1-nya itu 20 meter. Energi kinetik saat kelapa. Gimana sih? Oh, energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg, masanya itu 2 kg, massa kelapanya itu 2 kg. Berada pada ketinggian 4 meter. Jadi, pas kelapanya ada di sini, ini 4 meter nih. 4 meter itu H2. Nah, pas kelapanya ada di ketinggian 4 meter, berapa sih energi kinetiknya? Gitu loh maksudnya. Oke, kita cari jawabannya. Tulis di sini yang pertama adalah diketahui. Diketahui M, massa kelapa itu kan 2 kilo. H1 adalah ketinggian yang pertama itu 20 meter. H2 ketinggian yang kedua itu 4 meter. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah EK2. Oke, kita di sini pakai rumus energi mekanik. Maksudnya karena di sini diketahui tinggi, diketahui ketinggian dari benda tersebut, dan ditanyanya adalah energi kinetik, berarti kita pakai rumus energi mekanik. Energi mekanik itu adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. EM1 sama dengan EM2. EM1 rumusnya EK1 ditambah EP1. Energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1. Sama dengan EM2 rumusnya energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Oke? Energi kinetik 1 di sini 0. Kenapa? Ya karena nggak diketahui gitu. Energi kinetik awalnya berapa, apa segala macam kan di sini nggak ada. Jadi kita tulis 0. Sesederhana itu. Ditambah energi potensial 1. Energi potensial itu ada rumusnya lagi. Apa rumusnya? M dikali G dikali H1. Kenapa H1? Ya karena di sini EP1. Nggak mungkin di sini EP1, di sini H3. Nggak mungkin. Jadi H1. Sama dengan EK2, kan yang ditanya EK2 nih, ditambah EP2. EP2 rumusnya apa? M dikali G dikali H2. Oke? Tulis lagi ke bawahnya. 0 ditambah dalam kurung biar gampang. M-nya 2 tulis. G-nya 10 tulis. H1-nya 20 tulis. Tutup kurung sama dengan EK2. Kenapa Ibu selalu lupa ini? EK2 ditambah sama, tutup kurung lagi, M-nya 2, massanya 2, gravitasi 10, H2, H2-nya ada 4. 4 meter. Tutup kurung. 0 tambah 2 kali 10 kali 20, 2 kali 10, 20, 20 kali 20, 400. Sama dengan EK2 ditambah 2 kali 10, 20, 20 kali 4, 80. 80 di sini tulis. Hitung lagi ke bawah. 0 ditambah 400 sama dengan 400. Sama dengan
EK ditambah 80. Berarti EK sama dengan 400 dikurangi 80. Berapa? 320 Joule. Dapat deh jawabannya. Berarti jawabannya yang mana sih tadi? C, 320 Joule. Semudah itu. Capek ya. Lanjut nomor 11. Urutan bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis dari yang terbesar hingga terkecil ditunjukkan gambar nomor. Oke. Kalau ini kamu bikin keuntungan mekanis itu rumusnya adalah, ini keuntungan mekanis bidang miring rumusnya. Keuntungan mekanis itu adalah KM sama dengan S per H. KM itu keuntungan mekanis, S itu panjang bidang miring, satuannya M, H itu tinggi bidang miring, satuannya M. Nih, ini bidang miring. S itu adalah yang miringnya ini, H-nya itu yang tegak lurus ini. Ya. Kita hitung. Gambar 1. S-nya 3, H-nya 1, berarti jawabannya 3. Gambar 2. S-nya S-nya 3,5, H-nya 1,5, berarti jawabannya 2,33. Kelihatan gak sih kalian? Maaf lah ya, keterbatasan cahaya dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga nggak kelihatan lagi di gambarnya. Bingung gitu ngejelasinnya. Nah, gini nih. Nah, gini. Yang ketiga itu S-nya 3,2 dibagi H-nya 2, berarti 1,6. Yang keempat S-nya 4, H-nya 2, berarti 2. Urutkan dari yang terbesar hingga terkecil, berarti yang terbesar ini 1. Ini 1. Terus nomor berapa lagi? 2, 3, 4. Berarti jawabannya 1, 2, 4, 3. Mana 1, 2, 4, 3? C jawabannya ya. Nomor 12. Nomor 12. Oke. Nah, nomor 12 ini agak sedikit panjang penjelasannya. Perhatikan tabel kalor di bawah ini. Aluminium kalor jenisnya 920, besi 450, tembaga 380, perak 235. Logam X, jadi kita nih nggak tahu nih logam X ini ceritanya logam apa ya. Logam X yang masanya 0,84 kg dipanaskan hingga suhunya 129 derajat Celcius. Jadi kamu masukin logam ke dalam panggangan dengan suhu 129 derajat Celcius. Yang logamnya itu ceritanya kamu nggak tahu apa. Kemudian logam itu dimasukkan ke dalam air yang berat airnya itu 1 kg. Dengan suhu airnya itu 20 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan. Suhu akhir campuran, pas kamu masukin balok ke air, awalnya itu airnya itu suhunya 20 derajat. Pas kamu masukin balok ke air, terus kamu diemin berapa menit, misal 2 menit gitu. Suhunya itu menjadi 29 derajat Celcius. Bila diketahui kalor jenis airnya itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dapat disimpulkan bahwa logam tersebut adalah. Jadi kamu tuh harus nyari logam itu tuh apa sih? Oke. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, sini ya. Oke. Materi di atas itu adalah materi tentang kalor. Lebih tepatnya tentang asas Black. Asas Black itu rumusnya, kalor itu lambangnya Q ya, jadi kalian gak usah bingung. Q itu kalor. Asas Black itu rumusnya, Q lepas sama dengan Q terima. Dengan Q lepas sama dengan Q terima ini dapatlah rumus M1 kali C1 dikali T1 dikurangi TA. Sama dengan Q terima M2 dikali C2 dikali T2 dikurangi TA. Ya, ini ditutup kurung biar kamu gampang mengerjakan. Keterangannya apa? M1 itu adalah massa benda dengan suhu paling tinggi.
C1 itu adalah kalor jenis benda dengan suhu paling tinggi. T1 itu adalah suhu yang paling tinggi. T2 suhu akhir dari pencampuran dua benda. M2 massa benda dengan suhu yang rendah. C2 kalor jenis benda dengan suhu yang rendah. Dan T2 suhu benda dengan suhu yang paling rendah. Oke, kita lihat di sini. Lihat. Kita camkan baik-baik bahwa 129 derajat Celcius adalah 129 derajat Celcius adalah suhu paling tinggi. Suhu paling tinggi. Nah, sedangkan di sini ditulis suhu paling tinggi itu siapa? Suhu paling tinggi itu adalah T1. Berarti kita tulis di sini. Berarti 129 derajat Celcius itu adalah T1. Oke. Buat patokannya. Nah, jadi kita tulis. Karena T1-nya itu 129, nah T1-nya kan 129, berarti M1-nya itu 0,84. Kenapa? Karena benda yang dimasukkan ke dalam suhu yang 129 derajat Celcius itu mempunyai massa 0,84 kg. Oke. Kan M1 itu adalah massa dengan suhu yang paling tinggi. Massa dengan suhu yang paling tinggi ya adalah M1 yang dimasukkan ke dalam suhu 129 derajat Celcius. TA itu adalah suhu campuran. Nah, suhu campurannya adalah 129. Lihat di sini kata-katanya. Suhu akhir campuran menjadi 29. Berarti TA-nya 29. M2 1 kilo, C2-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. T2-nya adalah 20. T2 itu adalah suhu yang paling rendah. Ya, suhu paling rendah siapa lagi kalau nggak 20 derajat Celcius ya. Yang ditanya adalah C logam. Yang C airnya kan kita udah tahu. Nah, ini C air. Bila diketahui kalor jenis air. Kalor jenis itu adalah C. Kalian jangan bingung, jangan gundah. Kalor jenis itu adalah C. Jadi C airnya 4200. Kamu disuruh nyari C logam atau kalor jenis logam. Masukinlah rumus yang tadi. Q lepas sama dengan Q terima. Masukin Q lepasnya M1 kali C1 dikali T1 dikurangi TA. Q terima M2 dikali C2 dikali T2 dikurangi TA. Oke, M1-nya berapa? M1-nya 0,84. C1-nya berapa? C1-nya ini yang ditanya, C logam. Dikali T1-nya berapa? T1-nya 129. Dikurang TA-nya berapa? 29 derajat Celcius. Sama dengan M2-nya 1, C2-nya 4200, T2-nya 20. Ibu kebalik, maaf. TA dikurangi T2. Salah, sorry, maaf ya. Ini di sini salah berarti. Ini TA, ini T2. Oke. Ya. Nah, TA dikurangi T2, 29 dikurangi 20. Oke, tinggal hitung. 0,84 kali C1 ya tetap 129 dikurangi 29 100. 1 kali 4200 ya 4200. 29 dikurangi 20 sama dengan 9. 0,84 kali C1 kali 100 berarti 0,84 dikali 100 sama dengan 84. Berarti 84 C1. 4.200 kali 9 adalah 37.800. Berarti C1 37.800 dibagi 84 sama dengan 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti jawabannya B, besi. Besi itu 450 derajat Celcius. Nomor 13. Perkiraan massa jenis balok dan massa jenis zat cair yang benar. Oke, kalau kita lihat dengan seksama di sini, yang lebih berat itu berarti dia yang lebih tenggelam. Berarti R itu lebih berat. Yang paling pertama R itu paling berat. Yang habis itu setelah R itu urutannya adalah P. Dan yang paling ringan itu adalah yang Q. Berarti yang P itu adalah sedang-sedang aja. Kita cari.
Ini tuh kalian harus nyari satu-satu ya. Jadi kamu cari yang A, B, C, D. Kamu cari satu-satu mana jawaban yang paling benar. Nah, tapi ibu di sini langsung ngasih tahu aja jawabannya yang D. Ya, karena ya kalian aja lah yang nyobain satu-satu, ibu mah nggak usah ya. Nah, rumusnya adalah rho sama dengan M per V. Kan di sini kamu tuh ditanya perkiraan massa jenis balok dan massa jenis zat cair yang benar. Massa jenis itu adalah rumusnya rho sama dengan M per V. Rho itu massa jenis, M itu massa, V itu volume. Nah, di sini kan dikasih tahu zat cairnya berapa, balok P volumenya berapa. Volume zat cairnya berapa, massa bendanya itu berapa. Kan ini sudah dikasih tahu. Jadi kamu harus coba satu-satu. Ibu langsung coba yang D. Yang D itu P. Yang P-nya itu, nah yang P itu masanya 400, zat cairnya kan 800. Berarti rho sama dengan M per V, 400 bagi 800 sama dengan 0,5. Yang Q itu masanya 200, volume zat cairnya volume bendanya itu volume bendanya 200, massa zat cairnya gimana sih? M per V. Masanya 200, volumenya 800. Berarti ini 0,25. Yang R jawabannya 600 dibagi 800 0,75. Berarti jawabannya yang D. Ya, kamu lihat aja itu yang paling berat. Kamu lihatlah. Semakin berat angkanya, semakin besar angkanya ya berarti dia semakin berat. Oke, nomor 14. Nomor 14 itu ciri-ciri planet. Ciri-ciri planet itu tidak bisa memancarkan cahaya sendiri ya, betul. Yang bisa memancarkan cahaya sendiri itu adalah matahari. Dan mengorbit matahari. Mengorbit matahari di sini maksudnya dia mengelilingi matahari, betul. Bumi kan tugasnya mengelilingi matahari, ya. Bumi, Mars, Merkuri, Pluto, Pluto masih ada ya. Uranus, Saturnus yang gitu-gitu kan tugasnya untuk mengelilingi matahari. Oke, berarti jawabannya yang B. Lanjut. Nomor 15. Ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil. Kamu lihat talinya, semakin panjang tali berarti periodenya dia makin besar. Apa tali mana yang paling panjang adalah nomor 2. Tali yang paling kecil ada nomor 4, berarti jawabannya 2 dan 4. Oke. Nomor 16. Nomor 16, bila gabus tersebut naik turun 10 kali dalam waktu 5 second. Cepat rambat gelombang tersebut adalah. Kamu di sini harus tahu cara menghitung gelombang. Berapa banyak gelombang? Itu kamu harus tahu. N itu adalah jumlah gelombang. Kamu harus tahu cara menghitung jumlah gelombang. Satu bukit, satu lembah itu sama dengan satu gelombang. Misalnya berarti ini. Ini satu bukit, ini satu lembah, ini satu gelombang. Ini satu. Satu bukit, satu lembah. Itu gelombang yang kedua. Berarti gambar ini jumlah gelombangnya ada 2. Paham ya? Misalnya ibu gambar lagi di sini. 1, 2. Nah, ibu gambar lagi di sini nih. Berapa jumlah gelombang gambar di samping? Di sini. Satu bukit, satu lembah. Ini gelombangnya 1. Satu bukit, satu lembah. Ini gelombangnya 2. Tambah lagi lah. Set gini. Satu bukit. Nah, satu bukit berarti itu ada setengah. Berarti jumlah gelombangnya N sama dengan 2,5 gelombang. Bisa lagi ya. Nah, misalnya gini. Nah, berapa jumlah gelombang gambar yang ini? Satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang. Nah, dia cuma naik sedikit sampai di puncak dia berhenti. Dia nggak nyampe setengah, karena kalau setengah segini, ya kan? Berarti ini cuma 1/4. Berarti 1/4 gelombang. Gitu ya. Oke, atau 1,25.
gelombang. Paham ya cara ngitung gelombang? Nah, dari pertanyaan tersebut diketahui waktunya 5 second dan S-nya itu jaraknya 2 meter. Kita tuh, kenapa kita diginiin? Kenapa gambarnya diginiin? Berarti kamu tuh cuma ngitung dari sini sampai sini. Bukan dari sini sampai sini. Cukup ngitungnya dari sini sampai sini anak-anak. Ya kan? Dari gabus yang ini sampai sini. Dengan panjangnya jaraknya 2 meter. Berapa jumlah gelombang jika panjangnya ini 2 meter? Berarti kita lihat. Ini Ibu udah tulis nih seperempat. Nah, ini ada Ibu tulis ya. Berarti kalau dari sini ke sini, seperempat tambah seperempat berarti setengah. Dari sini ke sini, seperempat tambah seperempat berarti setengah. Berarti dari sini sampai sini gelombangnya ada 1 gelombang. Begono ya. Jadi biar kamu gampang ngapalinya, kamu bikin aja titik-titik kayak Ibu gini. Bukan gampang ngitungnya, kamu bikin aja titik-titik. Tulis di soalnya seperempat, seperempat terus sepanjang apapun. Seperempat tambah seperempat kan setengah. Ya, seperempat tambah seperempat setengah. Jadi setengah tambah setengah 1 gelombang, dapet deh. Jadi gelombang dari jarak A sampai jarak B itu gelombangnya 1. Tuh. Oke. Ditanyanya adalah V. V-nya itu rumusnya adalah lambda kali F. Lambda dan F kita belum dapet. Cari dulu lambda sama F. Lambda rumusnya S per N. S-nya kan tadi diketahui 2. S 2. Berarti 2 dibagi N-nya berapa? Kalau jaraknya 2, N-nya tadi berapa? N-nya 1. Berarti tulis di sini 1. 2 bagi 1 ya 2. F sama dengan N per T. N. Jika bila gabus tersebut naik turun sebanyak 10 kali, berarti ini N. Ini N juga. Tapi N secara keseluruhan. Bukan N yang ini. Ya. Jadi kamu tulis N-nya yang ini. Karena yang ditanya frekuensi. Paham ya? Tulis N-nya sama dengan 10. Dalam waktu berapa detik? 5 detik. Bagi sama 5 sama dengan 2. Dapat. V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya 2, F-nya 2. 2 kali 2, 4 meter per second. Dapat 4 meter per second. Jawabannya yang B. Selesai 16. 17. Ini panjang banget loh. 17 itu tidak ada penjelasannya, kamu hanya membayangkan. Kalau bercermin, gambar bayangannya kayak gimana? Ya kayak gini. Iya kayak gini dong. Ya kayak gini gambarnya ya. Oke. Ya ini nanti Ibu lihat dulu deh, Ibu lupa. Oh iya, cermin datar. Ibu nggak tahu yang ini atau yang ini. Nanti Ibu lihat lagi. Oke, nanti akan Ibu perbaiki. Akan Ibu kasih tahu di WA jawabannya apa nomor 17. 18. 18. Waduh, panjang banget ya. Oke. Jadi 18 ini ada 2 cerita dan 2 kali mengerjakan. Kan ceritanya gini. Ada benda, ini bendanya. Ini lensanya. Ini lensa, ini benda. Misalnya bendanya itu kayu. Nah, ini kayu. Kayunya itu jarak dari kayu ke lensa itu 15 cm. Sehingga terbentuklah bayangan, ini bayangan kayunya, ini lensanya 10 cm. Bila benda digeser mendekati lensa, Ibu kasih di sini ya. Nah, ini ceritanya. Benda digeser 10 cm. Ini ceritanya 10 cm. Pendek amat 10 cm. Salah. Sini. Nah,
Ini 10 cm ceritanya. Nah, ini 10 cm. Nah, 10 cm mendekati lensa. Maka bayangan akhir yang terjadi adalah, kan kalau bendanya 15 cm depan lensa, kalau benda 15 cm depan lensa, bayangannya 10 cm. Kalau benda tersebut digeser 10 cm mendekati lensa, jadi kan jaraknya ini tinggal 5 cm. Nah, gitulah. Ya kan dikurang. Kan dia makin dekat, berarti jaraknya dia kan digeser mendekati, berarti jarak dari benda ke lensa kan makin dekat, berarti dikurang. 15 kurang 10 kan 5. Kalau jarak bendanya 5 cm, berapa jarak bayangannya? Gitu ya. Kita cek. Kamu harus kerjakan dulu, cari dulu fokusnya. Fokusnya sebelum benda digeser. Nah, ini Ibu tulis. Sebelum benda digeser, kamu cari dulu fokusnya. Rumusnya apa? 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. S ini adalah jarak benda. S aksen adalah jarak bayangan. Oke. S-nya kan di sini tadi tulisannya berapa? Jarak bendanya 15. Mana sih? Jarak bendanya 15, jarak bayangannya 10. Berarti 1/F sama dengan 1/15 ditambah 1/10. Samain penyebutnya. Penyebut itu yang bawah 30. Biar bisa sama-sama dibagi. 30 bagi 15 2. 2 kali 1 2. 30 bagi 10 3. 3 kali 1 3. 2 tambah 3 5. 5/30. Sampai sini aja, nggak usah diselesain sampai F, biar gampang nanti ngitungnya. Sesudah benda digeser 10 cm mendekati lensa, jarak benda mula-mulanya kan 15 cm. Jika digeser mendekati lensa 10 cm, maka S dikurangi 10 cm. 15 dikurangi 10 sama dengan 5 meter. 5 cm. Udah. 5 cm. Cari dulu fokusnya lagi kayak tadi. Cari dulu jarak bayangannya. Kan fokusnya ini udah dapet. Ini kan fokusnya kita udah dapet nih anak-anakku. Fokusnya kan kita udah dapet 5/30. Berarti kita harus cari jarak bayangannya. Kan jarak bayangannya kita di sini nggak tahu. Cuma tahu jarak benda doang 5 cm kan. Cari jarak bayangannya. Caranya gimana? Sama rumusnya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F-nya tadi berapa? 5/30. Sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Biar gampang, 1/S. 1/5, ini 1/5 ya. 1/5 ditambah 1/S aksen. Biar gampang, yuk kita pindahin 1/5-nya ke sebelah kiri. 5/30 dikurangi, karena dia tadinya plus, pas dia pindah jadi minus. Dikurangi 1/5 sama dengan 1/S aksen. Samakan penyebutnya, 30 aja. 30 bagi 30, 1. 1 kali 5, 5. Dikurangi 30 bagi 5, 6. 6 kali 1, 6. Sama dengan 1/S aksen. Berarti 5 dikurang 6 minus 1. Min 1/30 sama dengan 1/S aksen. Berarti S aksen sama dengan min 30. Oke? Tulis di sini maya. Kenapa maya? Karena kalau hasil bayangannya itu hasilnya, jarak bayangan itu hasilnya minus, berarti dia benda gimana sih? Berarti dia bayangannya adalah maya, bukan nyata. Ya, dia maya. Setelah cari fokus dan jarak bayangan, sekarang kita cari perbesarannya biar tahu bayangannya itu lebih besar apa lebih kecil dari benda. Kita lihat. Rumus perbesaran itu adalah M sama dengan S aksen per S. M itu perbesaran, S aksen itu adalah jarak bayangan, S itu adalah jarak benda. Kita cari dua-duanya. Perbesaran bayangan sebelum benda digeser. M sama dengan X aksen per S. S aksennya kan sebelum benda digeser berapa? 10 kan? Berarti 10. Per jarak bendanya sebelum digeser berapa? 15. 10 bagi 15 sama dengan 0,67. Oke, dapat. Sekarang perbesaran bayangan sesudah digeser. M sama dengan S aksen per S. Ya, S aksennya tadi kita udah dapat 30. Tulis 30. Kalau perbesaran gak usah pakai minus-minus juga nggak apa-apa.
per S. S-nya berapa? Jarak bayangannya tadi berapa setelah digeser? 5. Berarti 30 bagi 5, 6. Lebih besar mana 6 dengan 0,6? Ya lebih besar 6 pasti. Berarti kesimpulannya yang pertama adalah perbesaran benda sesudah digeser lebih besar dibandingkan sebelum benda digeser. Sebelum benda digeser perbesarannya 0,6. Setelah benda digeser perbesarannya 6. Jauh berkali-kali lipat lebih besar setelah benda digeser. Kesimpulan yang kedua, hasil bayangan benda sesudah digeser bersifat maya karena hasilnya negatif. Berarti jawabannya yang mana anak-anakku? Yang D, hasilnya maya karena negatif dan lebih besar dari bayangan awal karena bayangan akhir jawabannya 6. Sedangkan bayangan awal jawabannya 0,67. Begitu ya. Lanjut. Resonansi. Oke. Sebuah garpu tala digetarkan di mulut tabung sambil mengisi tabung dengan air sedikit demi sedikit. Ketika air mencapai ketinggian 10 cm dan terdengar suara garpu tala sangat keras. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui panjang gelombang bunyi garpu tala di udara adalah jawabannya 80. Rumusnya. Rumus resonansi itu adalah N sama dengan 1/4 A. N itu kurangi aja tinggi benda dengan air yang mencapai ketinggian setelah garpu tala setelah garpu tala digetarkan kan airnya naik. Nah, ketinggiannya berapa? Tinggi bendanya itu 30 cm dikurangi tinggi air 10 cm berarti 20. 20 sama dengan 1/4 A. Berarti A sama dengan 20 kali 4 jawabannya 80. Selesai. Jawabannya yang C. Yang 20. Pada posisi tersebut terjadi gaya tolak menolak sebesar 4N. Kemudian kedua muatan benda diperbesar sebanyak 2 kali. Nih, 2 kali. 2 kali semula dan jarak keduanya berubah menjadi 10. Yang tadinya 5 berubah jadi 10. Besar gaya tolak menolak benda adalah diketahui kan di sini F1-nya 4, R1-nya 5. R2-nya 10 setelah dibesarkan di 10. Q1 dan Q2-nya diperbesarkan 2 kali. 2Q, 2Q. Rumusnya kan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Ini rumusnya. Tapi K-nya kita anggap 1 karena konstan. Jadi sehingga K sama dengan, rumusnya udah dirubah nih. K sama dengan F dikali R per Q1 kali Q2. Oke. Kita masukin, hitung. K1 dan K2 menjadi F1 kali R1 kuadrat, R kuadrat ini. F1 kali R1 kuadrat per Q1 kali Q2 sama dengan F2 kali R2 kuadrat per Q1 dan Q2. F1-nya berapa? 4. Q2-nya berapa? 5 kuadrat. Q1 dan Q2 pada benda yang pertama, pada yang gambar yang pertama itu nggak diketahui, jadi anggap aja 1. Ya, 1Q, 1Q. Yang kedua, F2-nya sedang kita cari. R2-nya 10 kuadrat per 2Q, 2Q. Karena bendanya itu diperbesar 2 kali semula. 2Q, 2Q. 5 kuadrat, 25. 25 kali 4, 100. 1 kali 1, 1. Jadi 100 per 1. Sama dengan F2. Ini F2. Ini F2. Dikali 10 kali 10, 100. 2Q kali 2Q, 4Q. Nggak usah 4Q kuadrat lagi. Udah 4 aja udah. 4. Ya, jadi F2 kali 100 per 4. Kali silang. 100 kali 4. 1 kali 100 kali 4 sama dengan 1 kali F kali 100. Berarti 100 kali 4, 400. 1 kali F sama dengan 1F. 1 kali 100 sama dengan 100. Berarti F sama dengan 400 bagi 100 sama dengan
4 Newton. Berarti jawabannya B. Oke, cukup sekian materi hari ini. Jika ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Mohon maaf jika videonya panjang karena pembahasannya dari nomor 1 sampai 20. Terima kasih anak-anak.